Share screen-nya sudah terlihat belum, Dek? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, kita mulai dulu. Abang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum yang ketiga. Kita membahas modul ketiga, yaitu AM modulator. Sebelumnya Abang mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu modulator? Ada yang tahu nggak? Izin, Bang. Oh ya, silakan. Saya Dwi Tarasinta, NIM 2020-1117. Modulasi adalah sebuah perubahan pada suatu gelombang periodik yang akan menjadikan sinyal pada tiap informasi. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, jadi modulator itu dia adalah sebuah alat yang digunakan untuk memproses ataupun mengubah sinyal menjadi sinyal berfrekuensi tinggi, sehingga sinyal yang berfrekuensi tinggi itu dia akan dikirimkan ke tempat tujuan yang jauh ataupun akan dapat disampaikan ke penerimanya. Itu untuk modulator. Pada AM modulator ini terdapat beberapa tujuan yang ada, yaitu yang pertama, kita dapat memahami teori dasar dari modulasi amplitudo atau AM. Yang kedua, untuk memahami bentuk gelombang dan spektrum frekuensi AM modulator dan juga menghitung presentasi modulasinya. Di sini nanti nomor 2 ini tujuannya kita dapat mengetahui gimana bentuk gelombang dari AM modulator itu. Terus yang ketiga, untuk mendesain dan mengimplementasikan AM modulator. Pada modul AM modulator ini kita menggunakan peralatan atau komponen yaitu resistor, kapasitor, induktor, transistor, baterai, fungsi generator, osiloskop, dan kabel jumper. Kita masuk ke teorinya. Nah, tadi kan modulator. Modulator itu kan alatnya, sedangkan modulasi itu adalah prosesnya. Modulasi ini adalah proses pengubahan varying suatu periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Proses modulasi AM ini dia umumnya adalah sebuah sinyal informasi. Sinyal informasinya ini dia gelombangnya berfrekuensi rendah yang sering disebut sebagai audio input, dan yang dimasukkan ke dalam sebuah gelombang pembawa itu disebutnya sebagai carrier, atau sinyal carriernya ini dia adalah gelombang berfrekuensi tinggi. Salah satu tujuan dilakukan modulasi AM ini adalah agar sinyal frekuensi rendah bisa sampai ke tempat yang jauh dari pemancar. Ibaratnya sebuah perjalanan. Audio input itu dia adalah sebagai paket yang ingin dikirimkan, sedangkan carriernya itu dia adalah kendaraannya. Nah, AM modulator itu sendiri dia adalah alat untuk memasukkan paket ke dalam kendaraan. Nah, ibaratnya dia seperti ini. Contoh. Ini mobil pickup. Mobil pickup ini dia sebagai sinyal carrier. Terus benda yang dia bawa ini ya, atau paket lah. Paketnya ini dia sebagai audio input atau sinyal informasinya. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya syarat terjadinya modulasi. Syarat terjadinya modulasi itu adalah adanya sinyal carrier, adanya sinyal informasi, dan frekuensi sinyal carriernya lebih besar dibandingkan dengan sinyal informasinya. Nah, kalau misalkan frekuensi dari sinyal carriernya itu lebih kecil dibandingkan sinyal informasinya, ibaratkan seperti ini ya, misalkan. Ini mobil pickup sebagai sinyal carrier. Nah, benda yang dia bawa itu misalkan lebih berat, misalkan dia bawa ekskavator atau dia membawa mobil gitu. Nah, ini kan dia benda yang dia bawa ini lebih besar frekuensinya dibandingkan sinyal carrier. Jadi kalau misalkan frekuensinya sinyal carriernya itu lebih kecil dibandingkan dengan sinyal informasi, maka sinyal tersebut tidak akan tersampaikan ke tempat
tidak akan sampai ke tujuannya ataupun ke penerima. Misalkan contohnya gini, diri kita semua adalah sinyal carrier. Benda yang kita bawa ataupun paket yang kita bawa itu berupa box misalkan. Di dalam boxnya itu adalah isinya buku-buku berat. Nah, semisalnya kalau misalkan kita sinyal carrier-nya, frekuensinya lebih kecil ataupun tenaganya lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi ataupun tenaga yang di dalam boxnya itu lebih besar, apakah kita bisa sampai atau membawa box itu ke tempat tujuan? Kira-kira bisa nggak, Dek? Bisa nggak? Halo, ini suara saya masuk nggak? Masuk, Bang. Masuk, Bang. Oh. Gimana tadi, Dek? Bisa nggak kira-kira? Kalau sinyal frekuensi carrier-nya lebih kecil dibandingkan sinyal informasinya. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Nah, ya nggak bisa kan? Karena kita kayak keberatan gitu ngangkat boxnya ke tempat tujuan. Misalkan dari kosan kalian ke kampus membawa box itu. Kan keberatan kan? Jadi kita nggak sampai ke tempat tujuan. Maka dari itu kenapa syarat modulasi itu adalah sinyal carrier frekuensinya harus lebih besar dibandingkan dengan sinyal informasi. Seperti itu. Terus terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fasa, dan frekuensi gelombang. Ketika parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Bentuk gelombang modulasi AM ditunjukkan pada gambar 1.1 dan diagram bloknya ditunjukkan pada gambar 1.2. Pada gambar 1.2 ditunjukkan bahwa untuk menghasilkan sinyal AM merupakan proses penambahan sinyal DC dengan sinyal audio kemudian mengalirkan sinyal yang ditambahkan dengan sinyal pembawa. Nah, misalkan di gambar 1.1 ini. Ini gambar sinyal audio input, sinyal informasi. Kan sinyal informasi itu kan frekuensinya rendah. Nah, frekuensinya rendah, maka dia gelombang sinusnya akan seperti ini bentuknya. Ini sinyal informasi. Nah, kalau ini sinyal carrier-nya. Sinyal carrier itu kan frekuensinya tinggi tuh di sebagian kendaraannya. Nah, ketika sinyal informasi dan sinyal carrier-nya itu sudah termodulasi ataupun sudah digabung, maka dia terbentuklah gambar gelombang AM modulasi atau AM modulator. Terus di gambar 1.2 ada yang namanya diagram blok AM modulator. Maksudnya dari diagram blok AM modulator ini adalah, ini kan ada sinyal audio input nih. Nah, sinyal audio input ini dia akan ditambahkan dengan DC level. Setelah audio sinyal input ditambahkan dengan DC level, kemudian dia akan dikalikan dengan sinyal carrier-nya sehingga outputannya yang akan muncul itu adalah AM modulator. Dan di DC level ini dia sebagai karakteristik dari AM modulator atau bisa dibilang karakteristik dari sinyal gelombang yang sudah termodulasi, itu DC levelnya. Kemudian dari penjelasan di atas, maka modulasi amplitudo merupakan proses memodulasi syarat frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Frekuensi rendah ini disebut isyarat permodulasi dan frekuensi tinggi adalah pembawanya. Metode ini dipakai dalam transmisi radio AM untuk memungkinkan frekuensi audio dipancarkan ke jarak yang jauh. Dengan cara superimposisi frekuensi audio pada pembawa frekuensi radio yang dapat dipancarkan melalui antena. Frekuensi radio adalah frekuensi yang dipakai untuk radiasi energi elektromagnetik koheren yang berguna untuk masuk komunikasi. Frekuensi radio terendah adalah sekitar 10 kHz dan jarak-jarak yang berentang hingga ratusan GHz. Dalam modulasi amplitudo, amplitudo pembawa berbeda dengan amplitudo gelombang yang sudah termodulasi. Maksudnya perbedaannya itu adalah amplitudo bawah itu yang ini, yang gambar sinyal carrier-nya ini. Itu amplitudo pembawanya. Dan gelombang yang sudah termodulasi itu amplitudenya dia bentuknya bisa begini atau bisa begini. Karena dia ada yang namanya Emax dan Emi-nya gitu.
jika gelombang suara AT ditentukan dengan persamaan 2.1. Ini gelombang suaranya. Terus gelombang pembawa ditentukan dengan persamaan 2.2. Ini gelombang sinyal carrier-nya. Sinyal termodulasi AM itu persamaan 2.3. Nah, keterangannya kalian bisa baca sendiri. Terus nilai M ini adalah indeks modulasi. Nilai M pada persamaan 2.3 disebut indeks modulasi atau kedalaman modulasi yang merupakan parameter penting. Ketika indeks modulasinya ini dipersenkan, maka indeks modulasi ini biasa disebut sebagai persen modulasi. Indeks modulasi dapat didefinisikan dengan persamaan 2.4. Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa besar dalam sinyal informasi dapat memodulasi sinyal pembawa. Apabila indeks modulasinya terlalu besar, M lebih dari 100%, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat. Dan apabila indeks modulasi terlalu rendah atau M lebih rendah dari 100%, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Ini gambarnya kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini ada gambar. Oke, di sini kan ada ketiga gambar indeks modulasi nih. Tadi di tes awal kalian nomor 2 ya, di nomor 2 itu kan ada yang namanya indeks modulasi mana yang baik digunakan. Nah, indeks modulasi yang baik digunakan itu adalah yang ini. M sama dengan 100. Nah, ini untuk ketiga gambar dari indeks modulasi. Yang sebelah kiri itu indeks modulasi yang kurang dari 100, ini indeks modulasi sama dengan 100, dan indeks modulasi lebih dari 100 yang kanan. Nah, ketiga gelombang ini maksudnya adalah kalau misalkan indeks modulasinya lebih dari 100, kan di penjelasan modul itu kan dia akan cacat. Nah, maksudnya cacat ini, dia gambar gelombangnya seperti ini. Dia akan bertabrakan gitu. Nah, ketika gambar gelombangnya sudah termodulasi seperti ini, dia akan namanya mengalami kecacatan, sehingga gambar gelombangnya itu dia berantakan, ya nggak beraturan gitu, sehingga dia juga mengalami namanya kecacatan. Nah, indeks modulasi yang baik digunakan itu ini M sama dengan 100. Karena kenapa? Karena dia terdapat bandwidth kecilnya di sini. Karena bandwidthnya itu kecil, maka indeks modulasinya itu bagus. Dan juga gambar gelombangnya ini juga dia bisa dimulai dari 0 ataupun diakhiri dengan 0. Intinya dia gambar gelombangnya itu dia bisa 0 gitu. Untuk indeks modulasi yang bagus, yang M sama dengan 100. Nah, kalau misalkan indeks modulasi kurang dari 100, itu dia bandwidthnya ini besar, sehingga dia konstruksi dari sinyalnya itu dia akan mengalami menyebar gitu, kebocoran, sehingga gambar gelombangnya ini dia nggak dari 0, dia mengambang gitu di sini. Jadi dia nggak ke 0, nggak ke tengah-tengah ini, nggak ke 0, dia mengambang ke sini. Nah, jadi itu kenapa indeks modulasi yang bagus itu adalah M sama dengan 100. Nah, apa pengaruhnya dari ketiga indeks modulasi ini? Pengaruhnya seperti ini contohnya. Ini pengirim. Ini pengirim. Ini penerima. Misalkan kita dimulai dari indeks modulasi kurang dari 100. Nah, si pengirim dia akan mengirimkan sinyal ke penerimanya, itu berupa sinyalnya itu misalkan kata-kata sistel, ya. Sistel. Nah, selama pengirimnya ini dia akan mengirimkan sinyal ke penerima. Nah, selama proses pengirimannya itu ada yang namanya gangguan dengan sinyal-sinyal lainnya, sehingga pada indeks modulasi kurang dari 100 itu kan dia
penjelasannya tidak maksimal. Nah, sehingga pada saat sinyal tersebut sudah sampai ke penerimanya, dia nggak jadi sistel lagi, melainkan jadi sistel. L-nya mana? L-nya hilang. Karena L-nya ini dia sudah masuk ke sinyal-sinyal lainnya selama proses berlangsung. Selama proses pengiriman sinyal tersebut. Jadi dia sistel L-nya ini nggak masuk ke proses sinyal terkirim yang dari pengirimnya ini. Dia malah tergabung gitu sama sinyal-sinyal lainnya. Jadinya ya pada saat sampai ke penerimanya dia jadi sistel gitu. Jadi sinyal tersebut tidak diharapkan. Nah, kalau misalkan M-nya kurang lebih dari 100, misalkan pengirim mengirimkan sinyal ke penerima, itu berupa sistel. Tapi pada saat sinyal tersebut sudah sampai ke penerima, dia akan jadi sistela misalkan. A-nya ini dia masuk ke sinyal lainnya. Maksudnya pada saat proses pengiriman, itu dia sinyal lainnya tuh masuk ke sinyal pengirimnya ini, sehingga sinyal yang kita kirimkan tuh nggak sesuai harapan. Jadi ada penambahan dari sinyal lain gitu, sehingga pada saat penerima itu menerima sinyal dari pengirim, dia jadi ada tambahan sinyal lainnya. Jadi itulah kenapa indeks modulasi yang baik digunakan adalah M sama dengan 100, karena pada saat pengiriman berupa sinyal yang dikirimkan itu sistel, dia akan sampai ke penerima juga sesuai yang diharapkan, yaitu sistel gitu. Itu pengaruh dari ketiga indeks modulasinya. Nah, terus rumus indeks modulasi itu yang ini, bisa kalian baca. Kemudian ini ada gambar indeks modulasinya, gambar modulasi AM-nya. Di sini nanti lebih jelas kita mau mencari nilai Mmax-nya yang mana dan Min-nya yang mana. Nah, kemudian singkat Abang menjelaskan rangkaiannya. Nah, di sini kan ada transistor nih, komponen transistor. Kalian baru ngambil matkul LK ya? RLLK. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, baru ngambil ya. Oke. Nah, di sini kan transistor yang kita pakai ini namanya transistor NPN, di mana transistor ini dia ada namanya di sini gate, terus ada basis, terus yang kaki ada panahnya ini dia emitor, dan sini kolektor. Nah, di sinyal generator audio input sinyal informasinya ini, ketika sinyal dan tegangannya dia berjalan menuju ke transistornya, dia akan terhenti di sini ke gate-nya. Karena gate-nya ini kan tertutup nih, jadinya terhenti di sini, terhalang. Begitu juga dengan sinyal carrier. Sinyal carrier-nya dia akan berjalan menuju ke transistornya dan dia akan berhenti ke kaki emitornya. Nah, karena dia masih terhalang di sini, berhenti di sini sinyal carrier dan sinyal informasinya, maka kita memberikan tegangan dari baterainya agar dapat men-triggerkan gate dari transistornya. Nah, setelah diberi tegangan dari baterai agar dapat men-triggerkan gate transistor, nah gate-nya ini akan terbuka. Sehingga sinyal informasi audio input dan sinyal carrier-nya dapat bergabung, proses penggabungannya di sini, proses penggabungannya. Nah, setelah mereka bergabung, mereka akan langsung menuju ke outputannya. Dan juga ada sebagian mereka ke arah sini berjalannya. Dan balik lagi ke transistor. Dan pada rangkaian ini menggunakan komponen RLC. Nah, di mana komponen RLC ini berguna untuk memperbaiki ataupun mengatur nilai dari bandwidth-nya. Semakin kecil nilai bandwidth-nya, maka si indeks modulasinya dia semakin bagus, seperti itu. Baiklah, untuk teori ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bang. Ya, silakan. Iya, Bang, saya mau izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sami Anggra ini dengan NIM 2020-11251. Saya ingin bertanya, Bang, terkait nilai indeks modulasi. Tadi kan Abang menjelaskan ya, Bang, jika M-nya itu lebih kecil dari 100%, maka informasi yang disampaikan atau sinyalnya itu tidak lengkap ya, Bang. Terus jika M-nya lebih besar dari 1, maka informasi yang diterima itu akan cacat atau
terjadi penambahan sinyal lainnya. Apakah mungkin berarti kalau M-nya lebih besar dari 1 atau 100% ini juga faktor yang menimbulkan noise, Bang, saat mengirimkan suatu audio? Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. M lebih dari 100 ya, Dek? Iya, Bang. Oke, namanya noise ya. Itu dia akan terganggu juga dengan sinyal-sinyal lainnya. Tetapi pada saat dia M lebih dari 100 itu kan dia dapat ada penambahan dari sinyal lainnya. Pada saat prosesnya itu dia terjadi noise. Ya terjadi namanya kecacatan karena saking banyaknya sinyal tersebut. Kan banyak itu beribu-ribuan sinyal dari benua-benua. Kan kita pasti banyak mengirimkan sinyal ke orang lain itu seperti apa. Jadinya ya noise gitu. Nah, selama noise-nya itu kan mengalami penggangguan. Tapi pada saat kita mau mengirimkan sinyal tersebut, nah sinyal yang dari tempat lain itu yang tidak dikenal tuh masuk gitu secara tidak diketahui masuk ke tempat pengiriman kita gitu. Ya terjadinya noise. Berarti Bang, yang untuk indeks modulasi yang 100 itu nggak benar-benar 100 dong Bang? Kalau misalkan ada noise yang tidak disengaja atau gitu Bang? Izin menjawab ya. Mungkin Bang Imam itu lagi ada kendala sinyal. Itu kalau indeks modulasi sama dengan 100% atau sama dengan 1 mungkin aja, tapi ya kembali lagi ke ini masing-masing perangkat kita masing-masing. Kalau radio kan ya, ini kan kita lagi bahas bukan sinyal digital ya, kita bahas sinyal analog ya. Kalau di sinyal analog ini untuk modulasi sama dengan 100% itu kalau menurut saya ya itu jarang 100% pas gitu, atau M sama dengan 1 mungkin ada selisih 0,0 gitu, ada toleransinya gitu, ada itu toleransi indeks modulasi di Google kalau mau dicari seperti itu deh. Berarti emang benar-benar nggak ada yang 100 ya Bang kalau untuk sinyal analog. Tapi kalau untuk digital tuh? Digital mungkin bagus, soalnya itu kan ya contohnya aja kita ngirim data gitu, misal data dalam bentuk dokumen, itunya dokumen musik, langsung diunduh, diupload, terus dimainkan, itu akan sama aja hasilnya kayak pada saat proses pembuatan atau proses rekamannya gitu. Oke, baik Bang, saya dapat dipahami. Terima kasih banyak Bang atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Halo Bang Imam, apa udah itu? Oh ya, udah. Oke. Ada yang mau ditanya? Bang. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Tuharea dengan NIM 2020-11254. Izin bertanya Bang dan Kakak, boleh jelasin nggak keuntungan dan kelebihan dari modulasi AM ini Bang? Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab lagi ya Bang Imam. Oh iya Bang Diki, silakan. Kalau keuntungan dari modulasi AM sendiri itu, jadi dia itu AM
lebih apa ya? Lebih mudah kita membentuk modulasi AM. Terus sinyal AM itu cenderung lebih kuat juga. Kemudian sinyal AM juga cakupannya lebih luas daripada FM. Begitu sih kurang lebih. Kalau untuk kekurangannya, Bang, Untuk ada kekurangannya itu dia cenderung itu apa? Terkena gangguan, soalnya cakupan dia tuh lebih luas gitu, cenderung lebih mudah terdistorsi daripada FM. Oh, baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum kita masuk ke rangkaian. Oh iya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Noval Kirobani dengan NIM 2020-11256. Izin bertanya, Bang, bisa jelasin ulang nggak, Bang, kenapa pada modulator AM ini hanya mengubah besar amplitudo pada setiap sinyal, tetapi tidak mengubah besar frekuensi dari setiap sinyal tersebut, gitu, Bang. Terima kasih. Tolong diulangin lagi, Dek, pertanyaannya, Dek. Oh iya, Bang. Kenapa pada modulator AM ini besar frekuensi itu tidak diubah, namun yang diubah itu hanya besar amplitudo saja, Bang, gitu. Itu yang saya ingin tanyakan. Ya, namanya juga di sini kan AM modulator atau alat untuk memodulasi gelombang amplitudo kan ya, amplitudo modulasi. Nah, amplitudo apa dari namanya ini sendiri kan udah ada amplitudo. Nah, dari situ juga kemudian kenapa nggak merubah frekuensi? Ya kan tadi kan gitu kan? Iya, Bang. Kenapa nggak merubah frekuensi? Karena ini apa ya? Kalau di logika aja, kalau amplitudo kan ketinggiannya kan, yang tinggi gelombangnya kan. Terus kalau frekuensi itu rapat atau jauhnya gelombang gitu kan. Nah, kalau AM ini tadi kan udah dibilang tuh AM cakupannya lebih luas. Nah, kalau di logika aja tinggi gelombang itu lebih apa ya? Lebih bisa menangkap dalam jangkauan area yang luas, sedangkan kalau kita cuma main di frekuensinya saja, rapat ataupun renggangnya gitu kan, kalau dibayangin sebentar saya share screen aja ini, bentar ya. Share screen saya sudah muncul belum? Sudah, Bang. Sudah. Oke. Oke, udah azan maghrib ya. Nah, kalau di amplitudo AM kan kita main
tinggi gelombangnya kan yang diatur, kita atur ini. Sedangkan kalau di FM kita atur jarak ininya apa? Kok jarak apa namanya? Kerapatan atau kerenggangannya. Misal lebih rapat atau misal lebih renggang gitu kan. Nah, untuk di logika saja, jika sinyalnya amplitudonya lebih tinggi, ya, otomatis si tegangannya ini kan kalau ke atas ini misal 5 volt nih, 5 volt. Nah, kita atur jadi misal 5 volt ini cakupannya hanya 100 meter ya. Nah, kita tinggikan lagi jadi 10 volt. Lebih segini misal cakupannya jadi lebih jauh lagi. Nah, ya karena itu tadi di kelebihannya dijelasin bahwa cakupan area si AM ini lebih luas daripada si FM. Karena di FM cuma dia main ini si frekuensi kan banyaknya gelombang yang dihasilkan tiap 1 detik kan. Nah, jadi si FM ini dia lebih lebih prepare untuk area yang cakupannya nggak luas gitu. Begitu kurang lebih deh. Kita kan main di tegangan nih kalau AM pakai ada DC levelnya gitu. Tadi ada tuh di modulnya ada kan DC level tuh. Gimana deh? Baik Bang, terima kasih atas penjelasannya, sangat menjawab. Oke, sama-sama. Udah ya kerangkaian ya untuk atau break dulu ya? Bang Diki. Oh iya Mam. Ini kita break dulu aja ya. Iya, break dulu aja Mam. Sampai 15 menit kali ya Mam? Iya, 15 menit aja, udah cukup itu. Jadi 18.10 balik lagi ya ke room ya. Delapan 18:10 kita mulai lagi ya, Dek. Baik, Bang. Udah terlihat, Dek, share screen ya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Kita mulai ya. Nih, untuk pertama kita untuk mencari audio input atau sinyal generatornya ini akan ada 2, terus sama osiloskop. Itu kalian nyarinya di sini ya, di instrumen. Di bawahnya probe mode itu ada osiloskop sinyal generator ya. Kalian tinggal ambil aja, ntar ditaruh aja di sini bebas. Terus untuk sinyal generator kalian juga tinggal klik aja, terus klik lagi, tadi yang muncul. Terus untuk penamaannya ini kalian bisa pakai ini, tapi nanti pas di run nih atau dijalankan rangkaiannya itu nanti dia nggak akan muncul. Jadi disarankan untuk penamaan diklik 2 kali aja di sinyal generator ya. Terus di path reference kalian namain deh
input. Terus nanti tinggal di okein aja. Nah, nanti dia muncul nih, tinggal digeser aja, dikebawahin. Tulisannya bisa diatur. Nah, gitu. Untuk yang carrier juga sama, tinggal diklik 2 kali aja di komponen sinyal generatornya. Terus di part reference ya, tinggal dinamain aja carrier. Ini kalian atur-atur aja biar bagus. Gitu ya. Terus untuk resistornya untuk resistor, kapasitor, induktor, terus transistor, dan kapasitor yang berbeda jenis ini, itu kalian nyarinya sama di komponen mode sini. Klik aja. Terus P ini atau peak device namanya. Nah, tinggal kalian cari aja di sini mau nyari baterai, resistor atau kapasitor ya, pakai bahasa Inggris. Kalau untuk transistor, kalian namanya tinggal jenisnya aja ya. Itu kan ada tulisan BC108 kan. Nah, itu kalian tinggal namain aja itu BC108, pilih yang paling atas. Yang library-nya bipolar dan deskripsinya silicon NPN. Kita di sini pakai transistornya NPN. Terus tinggal kalian klik aja oke. Terus diatur deh. Gitu. Terus untuk resistor sama cari di komponen mode, pick device, terus carinya pakai bahasa Inggris. Nih pakainya yang resistor, deskripsinya analog, resistor primitif. Bisa dilihat ya di sini untuk bentuk komponennya. Tinggal kalian okein aja. Terus tinggal kalian klik-klik aja, nggak usah ke komponen mode lagi. Di sini di resistornya, bener. Di resistornya kalian tinggal klik aja, terus ntar dia muncul sesuai kebutuhan. Di sini kan dia ada 4 ya, resistornya ada 4. Terus untuk kapasitor sama di komponen mode, pick device atau P simbolnya. Itu kalian carinya pakai bahasa Inggris. Kalau untuk yang kan ada nih kapasitor ini nih, dia ini namanya kapasitor elektrik. Dia itu disingkat cap elek. Ini bisa dilihat di sini ya, di previewnya. Nah ini kalian okein aja. Terus kalau yang kapasitor biasanya, kalian pakai yang ini bisa, atau mau pakai yang ini bisa, yang generik atau yang primitif juga bisa. Terus untuk yang kapasitor ini elektrik, kan dia ini awal mulanya untuk polaritasnya kan dia beda nih kan. Iya, tadinya dia di sebelah kanan, terus kita harus balik nih, jadi dia di sebelah kiri.
Jadi kita klik kanan aja di komponennya, di kapasitornya, terus di X mirror. Nanti dia langsung keubah. Jadi berpindah posisi polaritasnya. Gitu. Terus untuk ground kalian cari di terminal mode. Terus ini yang namanya ground. Kalian tinggal klik aja, klik ground, terus tinggal klik di sini. Terus untuk bikin rangkaiannya itu kan perlu diperhatikan juga ya kalian titik percabangannya nih. Terutama titik percabangan yang dekat osiloskop, terus yang ini dekat transistor. Nah ini untuk penghubung yang di sini kalian jangan langsung kayak gini ya. Misal nih contoh, ini langsung lurus kayak gini. Nah itu belum kehubung sama si transistornya ya dek. Dia cuma kehubung dari resistor ini ke resistor 3 ke resistor 2. Jadi dalam menghubungkannya itu dia satu-satu. R3 dulu terus baru R2 atau sebaliknya. Biar nanti di sini ada titik percabangannya. Dari sini kakak kecepatan nggak jelasinnya? Atau ketinggalan gitu kalian? Gimana dek? Bisa kak, bisa ngikutin kak. Jelas kak. Bisa? Oke. Oh iya, jangan lupa juga kalian perhatiin isi komponennya ya. Diubah, jangan sampai nggak diubah. Terus yang paling penting sih ini sih polaritas kapasitor ini jangan sampai ke belum dibalik, belum di X mirror. Habis itu untuk penamaan komponen isi komponen itu yang ini kan 4K7, udah ikutin aja kayak gitu 4K7, nggak usah jadi 47K, diikutin aja sesuai modul. Terus ini juga 680 yang R4, terus R2 nya itu resistor keduanya 6K8, udah ikutin aja seperti yang di modul kayak gitu tulisannya, jangan diubah-ubah. Yang seharusnya 4K7 ntar jadi 47K itu ya. Kalian udah selesai ngerangkainya belum? Belum, Kak. Belum ya? Udah, Kak. Udah, oke. Yang udah baru 1 orang. Belum kak. Oke. Belum kak. 2 orang yang udah. Sudah, Kak. Oke, 3 orang. Sudah, Kak. Oke. 4 Sudah orang. kak. Oke, 5 orang. Oke, karena udah banyak yang udah, kakak cobaran ya dijalanin. Bentar. Lupa ngapus ini. Oke, untuk ininya kalian juga ngikutin di modul ya, diatur jangan sampai lupa. Untuk VCM generatornya sama digital oscilloscope-nya nih, channel-channelnya kan channel-channel yang C, B sama D-nya dimatiin kan, karena kita nanti mau dilihatnya cuma di channel A. Terus misalkan di sini juga nih kalian lihat nih di range ya, range itu kan faktor pengalinya, jangan sampai salah.
Bisa dilihat juga di sini nanti untuk faktor pengalinya nih. Terus kalau misalkan nanti ngambil data, kalian di one shot aja ya, biar dia nggak gerak-gerak. Oke, kita lanjut tabel ya, ngambil data. Jadi di sini kan ada tabelnya itu ada 4 ya. Ada 4. Untuk tabel yang 1, 2. Untuk tabel yang 1, terus sama tabel 2, itu kalian cuma main di sini, di pengaturan audio input yang VCM sinyal generator. Kalau untuk carrier-nya itu nanti di tabel 3-4 kalian main di carrier-nya. Ini kan 1 sama 2, tabel 1 sama 2. Terus untuk tabel 3 sama 4 ya, kalian main di sini, di VCM sinyal generator yang carrier. Sampai sini paham nggak, Dek? Paham, Kak. Oke. Kita contoh yang 1 dulu ya. Nih, untuk tabel 1, kita mau contohin yang ini. Dimana amplitude audio inputnya itu 0, terus frekuensi audio inputnya itu 120 kHz. Bentar ya. Oke, jadi kita tadi mau contohin yang amplitudonya itu dia 0. Terus untuk yang audio inputnya kan 120 kHz, dia udah kan. Berarti kalian cuma ngubah yang ininya, amplitudonya. Terus di sini kan terlihat beda ya. Tadi kan awalnya tuh gelombangnya beda-beda kan dari amplitudo, besar amplitudonya itu. Kalau ini kan dia sama kan. Nah, untuk ngambil gambar sinyal modulasi AM ya, itu kalian cuma berupa SS-an, terus di SS nih gelombangnya ini. Di gelombangnya aja kalian SS, di screenshot, terus terus untuk frekuensi sinyal modulasi AM itu pertamanya kalian harus nyari T0 sama T1-nya.
Nah, ini biar kita pas ngambilnya dia nggak gerak-gerak, kita one shot dulu. Terus untuk pengambilan frekuensi kan sebelumnya kita harus mencari T0 sama T1-nya. Nah, untuk T0 sama T1-nya kalian ngambilnya terserah mau di sebelah kiri, kanan atau tengah. Bisa juga. Misal di sini untuk kita mencari T0-nya. Kita nyari T0-nya di 0 volt ya. Untuk T0 dan T1-nya. Ini kan udah 0 volt. Dia sebesar 30,15 mikrosecond. Kita tulis ya. Itu untuk T0 ya. 30,15 mikrosecond. Terus untuk T1-nya itu kan tadi T0-nya di sini nih. Ini kalian harus ingetin ya. T01-nya kan di sini. Ya, T0-nya tadi di sini. Berarti untuk T1-nya kita harus di satu periode. Jadi satu bukit, satu lembah berarti di sini. Di 0 volt juga. Ini ketemu ya. Jadi tadi T0-nya kan di sini. Di sebelah sini. T1-nya berarti ngelewatin satu periode. Satu bukit, satu lembah. Berarti di sini. Di 0 volt juga ya. Ini kita dapat 30,90 mikrosecond. Oh ya, kalau misalkan kalian nggak kelihatan nih, kan share screenan kakak, itu kalian bisa di zoom in aja deh. Tulis ya, kalau misalkan muncul kayak gini deh, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Dia karena emang rangkaiannya cukup lumayan berat, jadi makanya dia muncul kayak gini. Dia jadi nggak bisa lama-lama dijalankan rangkaiannya. Makanya dia muncul peringatan seperti kayak gini. Jadi kalian di running ulang aja, dijalanin ulang. Terus kalau misalkan nih hilang nih, kalian main aja di auto. Tadi dia muncul. Tadi kita ketemu ya 30,90 tadi. Kita tulis dulu. Jadi pas ngambil data kalian cepet-cepet aja ya dek, soalnya nanti dia bakal gitu lagi. Bentar ya, ini untuk memastikan lagi tadi. Oh iya, kalau misalkan kalian udah ngerangkai nih, kalian langsung save aja dulu. Takutnya nanti nge-lag jadinya laptop kalian.
Oke, kita lanjut ya. Ini tadi kita di sini, bentar. Oh, ternyata 3155. Ternyata salah. 3155. Ini mikrosecond tadi satuannya. Terus sebelum ke rumus frekuensi sinyal modulasinya, itu berarti kita nyari T-nya sama dengan delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Berarti kalian tinggal masukin aja kan T1-nya ini. T1-nya yang ini. T1-nya yang ini, terus T0 yang ini. Berarti 31,55 dikurangi sama 30,15. Hasilnya 1,4 ya. Ini masih dalam mikrosecond. Nanti kalian ubah ke second ya. Ke second. Berarti dikali 10 pangkat min 6. Terus untuk masuk ke frekuensinya itu pakai rumus F sama dengan 1/T. Nah, untuk T-nya ini, untuk T-nya itu, kalian yang ini, yang udah diubah ke second ya. Kalian masukin ke rumusnya ini, terus nanti kan hasilnya itu hertz kan, masih hertz. Nah, di tabel kan dia maunya kilohertz kan, jadi kalian ubah ke kilohertz ya. Ini diubah ke kilohertz untuk hasil frekuensinya. Sampai sini paham nggak dek mengenai cari cara frekuensinya itu? Gimana dek? Paham nggak? Paham kak cara nyari frekuensinya? Oh, paham ya. Oke, kita lanjut aja ke Emax dan Emin ya. Karena Emax Emin kita di sini kan hasilnya itu gelombangnya dari segi amplitudo atau tingginya si gelombang dan besar gelombang itu dia sama kan. Makanya kita cukup ngambil sekali aja karena nanti baik di gelombang satunya dengan gelombang lainnya dia bakal sama. Bentar ya, not responding. Kita run ulang. Nah, untuk Emax Emin-nya kalian cari di puncaknya deh. Terserah mau di sebelah kiri, kanan, tengah. Ya, kita contoh bentar.
Nih, dia 7,45 volt. Kita tulis dulu ya. 7,45 volt. Terus untuk M-nya, dia pasti nanti nilainya sama, sebesar 7,45. Bentar. Kita cari lagi nih, di gelombang sini nih. Nah, sama kan, Dek? 7,45 volt. Karena dari segi gelombang aja sama kan dia amplitudenya terus besarnya itu. Sampai sini paham nggak, Dek? Untuk Emax Emin yang di tabel 1. Eminnya di mana, Kak? Untuk Eminnya sama, dia di puncak. Karena dia kan gelombangnya juga sama, Dek. Kalau untuk nanti nih misalkan kita coba deh yang ini. Untuk yang nih kita coba deh yang ini nih. Untuk amplitude carrier, kita udah masuk ke ngatur carrier ya nih. Carrier 8, terus frekuensi carrier 0. Bentar kita run ulang. Bentar ya, ini di semula dulu. Jangan yang ini deh nih, kekecilan ntar kalian nggak tahu bedanya. Bentar ya. Gini aja deh. Nih contohnya ya. Nih misalkan tadi kan beda kan sama yang gelombang yang tadi tuh. Kalau tadi kan bentuknya dia sama nih. Nih sama kan? Terus pas dikembalin seperti semula, seperti semula dia beda kan? Nah, untuk cari gelombang yang seperti kayak gini, itu kalian untuk Emax atau Emin-nya, itu untuk Emax itu dan Emin tetap cari di puncak. Terus untuk Emax-nya kalian cari yang gelombang paling tinggi. Di sini nih. Ini kan paling tinggi nih di antara yang lainnya. Nih ya, ini untuk Emax ya. Terus untuk Emin-nya kalian cari gelombang yang paling pendek. Ini ya nih yang paling pendek nih. Nih, untuk nyarinya sama, dia di puncak. Tapi yang membedakan kalau Emax itu pas dia saat gelombangnya paling tinggi. Kalau yang Emin itu dia yang gelombangnya paling pendek. Bisa dilihat nih contohnya di modul. Nih, untuk Emax-nya kan dia tuh yang dimana dia yang paling tinggi nih yang diambil. Kalau Emin-nya dia paling yang pendek. Bukan ngambilnya di bawah sini ya, Dek. Tapi ini maksudnya dia ngambilnya yang gelombangnya paling rendah, yang pendek gitu. Terlihat ya perbedaannya. Gimana, Dek? Paham nggak? Iya, Kak, paham. Makasih, Kak. Oke. Kita lanjut dulu ya. Terus untuk yang M-nya ini atau indeks modulasi,
kalian pakai rumusnya yang ini. M sama dengan Emax dikurang Emin dibagi Emax ditambah Emin dikali 100%. Itu tinggal kalian masukin aja berarti untuk Emax Eminnya yang tadi. Ini kan tadi Eminnya tetap masih 7,45. Karena dia gelombangnya masih dalam bentuknya sama kan, nggak beda kayak tadi. Jadi dia pasti akan sama deh. Untuk M-nya, indeks modulasinya, jadi kalian tinggal masukin ini aja, Emax Eminnya. Ntar terakhirnya itu dia dalam bentuk persen. Kan dikali 100% tuh. Jadi nanti di sini berapa persen. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke. Untuk yang tabel 2 sama aja ya. Dia cuma ngatur di amplitudo audio inputnya aja nih. Maksudnya di audio input VCM generator ya. Kalau carrier itu tetap dia. Terus 34 kalian udah ngubah itu VCM generator yang carrier-nya. Kalau audio inputnya kalian balikin ke awal seperti semula. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, untuk SS cicilannya, rangkaiannya itu kalian setiap tabel, kan ini ada 4 tabel kan, kalian pilih satu data, tapi jangan ngambil data yang ini ya, yang ini. Kalau untuk cicilan jangan ngambil data yang ada 0 ya gitu. Yang ini juga jangan diambil. Tapi nanti kalau pas di laporan ada semua ya, Dek. Ini ada semua. Ini jangan diambil juga. Cari yang bawahnya. Ini juga. Terus untuk yang tadi kan ada perhitungannya tuh. Nih. T0, T1. Nyari frekuensinya ini. Itu nanti untuk perhitungannya kalian ketik di pengolahan data ya. Nanti jadi di sini kalian di tabel tinggal hasilnya aja berapa kilohertz. Sampai sini paham deh untuk ngambil cara datanya. Gimana? Paham? Satu orang doang nih yang paham. Paham, Kak. Paham kok, Kak. Oke, kalau nggak paham bilang aja ya. Kan kakak juga nggak bisa nebak kalian paham atau nggak. Kalau mau nanya aja nggak apa-apa. Nggak usah takut ya, Dek. Tanya, Kak. Ah? Izin bertanya, Kak. Izin Iya, bertanya. kenapa? Nama saya Ahdan Ahmad dengan NIM 2020-11-243, Kak. Iya. Untuk cicilannya tetap melampirkan yang nilainya ada nolnya itu bagaimana, Kak? Biar tidak bingung aja gitu, Kak, nanti datanya. Jadi tetap ditampilkan yang 80, 8200, 8400 begitu, Kak. Apakah diperbolehkan? Jangan, Dek. Soalnya memang itu tidak kecil banget, nanti susah kalian nyarinya. Yang lain aja, biar nanti kalian bisa ngeliat bedanya gitu loh. Kayak tadi. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Ya, tapi kalau misalkan pas data kalian bolehin ya nggak apa-apa. Tadi tanyain aja. Oke, ngerangkainya aman dan ngambil datanya udah. Ada yang mau ditanyain nggak tentang rangkaian dan tabel ya? Sama perhitungan mungkin masih dibingungin atau enggak? Oke, udah jelas ya, Dek?
Kalau saya jelas Kak, terima kasih Jelas, Kak. Oke. Kalau misalkan kalian masih bingung, kita lihat recordnya lagi aja ya. Sebelum kalian nanya ke Aslab. Kalau misalkan udah benar-benar nggak ngerti, nggak paham lagi, baru nanya Aslab ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke tugas akhir, Bang Kristo. Oke Mbak, bisa ini nggak Mbak? Gak usah deh, aku aja. Siapa mau share screen? Nanti. Ah, ya dah. Nah, untuk tugas akhir itu ada tambahan satu soal ya, Dek. Kemarin bentar ya. Mana itu? Ini. Terus, astagfirullah. Ada yang bisa catat? Kalian catat dulu ya soal nomor 5-nya. Untuk soal nomor 5 itu apa pengaruh indeks modulasi terhadap sinyal informasi yang ditransmisikan? Saya ulangi, nomor 5, apa pengaruh indeks modulasi terhadap sinyal informasi yang ditransmisikan? Nah, saya share screen. Nah, untuk tugas akhir nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan modulator AM. Nah, kalian tadi udah ini kan, udah dijelasin pas bagian materi apa yang dimaksud dengan modulator AM. Nah, dan bagaimana prinsip kerjanya itu kalian ambil yang bagian dari blok diagram tadi yang menggunakan audio input ditambah dengan level DC kemudian disuperimposisi terhadap sinyal carrier yang dikalikan sehingga menghasilkan output modulator AM. Itu kalian bisa buat sebagai prinsip kerjanya, atau dengan kata-kata kalian sendiri untuk masalah prinsip kerja modulator AM. Kemudian yang nomor 2, jelaskan blok diagram dari AM modulator. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh blok diagram di modulator AM yang di bagian materi, yang digambar yang paling atas, yang di bagian teori. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan indeks modulasi? Apa yang dimaksud dengan indeks modulasi? Nah, itu kan untuk indeks modulasi tadi dijelasin tentang ukuran seberapa besar persentase sinyal informasi memodulasi sinyal si pembawa. Tadi kan ada M kurang dari 1, terus lebih dari 1 dan sama dengan 1, atau dinyatakan dengan satuan 100%. Nah, itu kalian jelasin apa menggunakan gambar boleh ya? Menggunakan gambar di sini ya, untuk soalnya menggunakan gambar kalian jelasin satu-satu. Kemudian nomor 4, sebutkan kelebihan kekurangan dari modulator AM. Nah, tadi udah disinggung sama pertanyaan teman kalian sebelumnya pada saat pertanyaan di teori. Itu bisa kalian tambahin menggunakan kata-kata sendiri, kalian cari di Google boleh juga, tapi usahakan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian untuk nomor 5 yang terakhir tadi itu
apa pengaruh dari indeks modulasi terhadap sinyal yang ditransmisikan. Nah, itu kalian ambil dari ini bagian yang bentuk gelombang tadi. Bentuk gelombang yang dihasilkan ketika indeks modulasinya M kurang dari 1, lebih dari 1, dan M sama dengan 1. Nah, pengaruhnya itu apa sih kepada sinyal informasi yang ditransmisikan, misalkan M-nya kurang dari 1, lebih dari 1, maupun sama dengan 1. Nah, untuk tugas akhir yang ditanyain enggak? Halo. Halo Bang. Yoi. Gimana untuk tugas akhir? Ada yang masih dibingungin? Ini semua tugas akhir tentang teori semua ya yang ada tadi. Ada yang ini nggak? Ada yang ditanyain tentang tugas akhir? Dari saya sudah jelas, Bang. Jelas, Bang. Jelas Bang. Oke, makasih. Mbak Sopura. Yaudah, nggak ada pertanyaan lagi Ya, ya? Langsung ditutup aja. Ditutup aja, Mbak. Sudah selesai. Oh, bentar, oke. please. Belum. Apa? Ini tambahan buat kalian. Kalian udah baca belum informasi di Teams? Udah Bang. Yang mengenai form ya Bang? Apa? Tentang form ya Bang? Ya, tentang form. Nah, jadi kami dari Laboratorium Sistem Telekomunikasi mau mengadakan yang namanya praktikum offline. Nah, jadi di sistem praktikumnya itu sama sistemnya online dan offline. Hanya saja di offline itu kan itu praktiknya secara langsung di laboratoriumnya. Terus untuk masalah tes awal. Nah, tes awal itu kami pakai nilai KKM di sana pada saat offline. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian nggak lolos tes awalnya, itu akan ada namanya remedial ataupun tugas tambahan nanti dari asistennya masing-masing. Jadi nggak bakal dikeluarin. Terus untuk praktikum offline itu kalian cuma bawa modul yang di print, terus bawa jas lab, sama lembar kerja buat tes awalnya, sama bawa laptop juga. Untuk praktikum offline ada yang mau ditanyakan nggak? Modulnya di print semua dan dijadiin satu gitu, Bang. Iya, modulnya di print dijadiin satu dan dijilid juga ya. Itu kalau untuk modulnya nanti bisa lihat di IG-nya. IG-nya itu kan di IG Sistel ada link tuh, link modul yang apa namanya? Dia langsung sekaligus. Nah, di situ. Atau kalau mau modul di file team juga nggak apa-apa, tapi kan di file team itu kan pisah-pisah. Tapi ya terserah kalian nggak apa-apa. Yang penting modulnya di print gitu. Oke, Bang. Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tanya Bang. Ya. Tulisan note minimal 1 orang tiap kelompok tuh maksudnya apa Bang? Saya nggak paham. Minimal 1 orang tiap kelompok. Nah, itu kan tulisan minimal. Di setiap kelompok itu minimal 1 orang. Itu untuk yang mau offline. Tapi kalau misalkan satu kelompok itu mau offline semua, ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Kan minimal 1 orang. Tapi kalau misalkan satu kelompok itu nggak ada yang bisa offline, cuman bisanya online, mungkin karena masih di luar Jakarta, Jabodetabek, atau belum vaksin juga atau apa gitu, ataupun kendala-kendala lainnya, ya nggak apa-apa. Kami dari Sistel itu nggak memaksakan kalian untuk praktikum offline, yang mau dan berniat saja gitu. Baik Bang, thank you.